Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi waswati wa dzurriyyati wa barakatuh sya'ilillah lam fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin khususan Syekh Al-Imam Arif Billahi Ta'ala Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Tusi Katasawwaru Khawana Waradari Khawana Fa'ana Muslimin Bi'ulumi Amin Fatiha A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Al-Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin ya muti basailin. Lanjutan yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'atu ayyakuna lahu wakilan yutabbiru umurahu wal khamisatu ayyakuna lahu birizqi kafilan yuwajjihu ilaihi min halin ila halin min ghairi ta'bin aw wabalin wasadisatu ayyakuna lahu nasyiran yukfihi kulla aduwin wa yadfa'u anhu kulla qasidin bisu kulla qasidin bisu'in wasabi'atu ayyakuna lahu anisan la yastawkhishu bikhalin wala yakhafu at-takbir wal istibdala wasaminatu izzun nafsi fala yalhaqu dhullu khidmatid dunya wa ahliya balla yarba an takhtimu mulukut dunya wajaba biratuha Warabi'atu utawi kang kaping papat iku ayyakuna yen ta ana sinten Allah iku lahu ketuwe abet iku wakilan kang akeh masrahake yudabbiru kang nadbirake sinten Allah umurahu ing pekarane dunya umurahu ing pira-pira perkarane abet al khamisatu utawi kaping 5 iku ayyakuna yen ta ana sinten Allah lahu maring abet birizki kelawan rezekine abet iku kafilan kang nanggung yuwajihu kang ngadepake sinten Allah ilahi maring abet min halin saking tingkah ila halin saking tingkah min gari ta'bin saking tanpa payah awapalin utawa abet wasati satu ayyakuna lahu wasati satu utawi kang kaping 6 iku ayyakuna yen ta ana sinten Allah lahu maring abet iku nasyiron kang akeh nulungi yukfihi kang bakal nyukupi sinten Allah hu ing abet kulla aduwin ing saben-saben musuh wa yadfa'u lan nolak sinten Allah anhu saking abet kulla qasidin ing saben-saben kang den maksud bisuin kelawan ala wasabi'atu utawi kang kaping 7 iku ayyakuna yen ta ana sinten Allah lahu maring abet iku anisan kang ngaring-ngaring la yastauhishu
ora gersah sinten abet bihalin kelawan tingkah kelawan iki tingkah wala yakhafu lan ora wedi sapa abet at-takbira ing den owahi wal istibdalalan den ganti. Wasaminatu utawi kakaping 8 iku izzun nafsi, mulyane awak, fala yalhaquhu moko ora nemoni hu ing abet apa dzullu khidmatid dunya apa inone khidmai dunya wa ahliya lan jero isine dunya. Bal layardo bal balik layardo ora rida sapa abet antak dimu ing ento ngladeni yo ing abet apa mulu kudunya pira-pira apa pira-pira bondo dunyane dunya kratone dunya wajaba biro tuha lan pira-pira wong gumedene dunya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ini bagian daripada yang di atas. Musonif ini menemukan beberapa jumlah yang jumlahnya 40. Itu terdapat adanya karomah, berupa karomah dan berupa pemberian. Yang 20 dari dunia dan 20 dari akhirat. Ini masih 20 daripada dunia. Yang lanjutannya nomor ke-7. Nomor ke-4. Nomor ke-4 adalah Allah ini menjadi zat yang banyak mewakilkan kepada hamba, yang dimana Allah ini mampu menumbuhkan beberapa perkaranya hamba. Allah ini adalah zat yang mewakilkan, zat yang dipasrai, zat yang terwakilkan, zat yang diwakilkan, yang dimana zat ini muncul daripada Allah itu telah menumbuhkan, telah memunculkan beberapa keringanan perkaranya abad tatkala abad telah adanya atau telah menempati dan memiliki sifat wakilan. Jadi kalau abad itu, hamba itu berpasrah, bertawakal kepada Allah, yang dimana Allah itu menjadi sandarannya. Itu maksud dari yudabbiru umurahu. Wal khamisatu, dan jangan lupa Allah itu akan yudabbiru umurahu, akan mencari jalan keluarkan atau menumbuhkan atau memunculkan atau menyelesaikan beberapa perkaranya abad. Dan janganlah kamu bingung, janganlah kamu bergegas-gegas, janganlah kamu risau bahwasanya wakilan Allah ini memiliki zat wakilan. Maksud zat yang terwakilkan itu bahwasanya yudabbiru umurahu, setelah adanya yudabbiru umurahu. Ini antara tauhid, berhati-hati ya. Kalau sudah wakilan, zat yang telah mewakilkan itu adalah berkat dari yudabbiru umurahu, berkat dari selesainya perkara yang telah diselesaikan oleh Allah, dan kamu akan mengembalikannya kepada Allah, dan kamu akan berpasrah kepada Allah. Dan yang kelima yaitu tentang rezekinya hamba. Allah itu akan ada, Allah itu akan menanggung, Allah itu akan menghadapkan rezeki kepada hambanya dari satu tingkah berpindah ke tingkah yang lain, dari satu keadaan berpindah ke keadaan yang lain, tanpa adanya kesusahan sedikit pun, tanpa adanya keberatan sedikit pun. Jadi jangan risau bahwasanya Allah itu akan menanggung rezekinya, seperti hanya menanggung hewan-hewan, hayawan-hayawan yang lain yang tanpa adanya kesengajaan hewan itu telah makan dari kelebihannya manusia.
nasi tidak dihabiskan, dikasihkan kepada hewan. Itulah maksud dari halin ila halin, tanpa adanya sesuatu kesusahan dan tanpa adanya suatu keberatan. Allah itu akan menanggung rezekinya hamba. Dari tingkah keadaan yang satu ke keadaan yang lain. Ini yang harus diwaspadai. Soalnya tatkala kita sudah menjadi tingkah yang kaya, raya dan lain-lain, kita harus sadar bahwasanya Allah itu bisa saja memindahkan tingkah itu, keadaan yang lain, yang tanpa sepengetahuan kita, tanpa yang kita sadari, tanpa yang kita inginkan. Tanpa adanya suatu kesusahan, Allah itu memindahkan itu, dan tanpa adanya keberatan sama sekali. Pasal di 1 dan yang ke-6 yaitu Allah ini menjadi zat yang banyak pertolongannya, yang banyak memiliki pertolongan, banyak membantu, banyak yang memberikan pertolongan. Allah ini mencukupkan kepada hamba pada setiap musuh-musuh hamba, yang dimana dia tidak akan menjadi musuhku, dan dimana dia akan bertobat menjadi temanku, dan dimana dia akan lari dan menjauh dariku. Dan Allah ini menolak dari hamba, menolak dari apa yang mendekati hamba, dari beberapa maksud seseorang yang ingin berbuat keburukan kepada hamba tersebut, yang ingin berbuat keburukan kepada kita, dan Allah itu menolaknya. Jadi pasrahkanlah kita kepada Allah dan yakinkanlah bahwasanya Allah itu Maha Penolong dari beberapa orang lain yang bermaksud buruk kepada kita. Dan yang ketujuh, ayyakuna lahu anisan la yastawkhishu bihalin wa la yakhafu at-takbira wal istiqbal. Allah ini kepada hamba itu yang akan membayang-bayangi, menaung-naungi, yang dimana hamba itu tidak adanya suatu kepayahan, kebingungan, kebutuhan dari mana suatu tingkah keadaan. Wala yakhafu, dan hamba itu tidak takut atas suatu perubahan dan apa sesuatu nantinya yang akan diganti. Allah ini memberikan naungan, memberikan bayangan, memberikan rahmat kepada hambanya agar tidak gersah, agar tidak adanya suatu kebingungan, kepayahan dalam menjalani suatu keadaan. Dan nantinya hamba itu akan menjadikan tidak takut nantinya kalau ada perubahan, kalau adanya yang diganti. Misal kalau adanya perubahan tentang ekonomi, tentang kehidupan yang lain, hamba ini tidak akan takut nantinya. Dan yang ke-8 yaitu izzun nafsi, kemuliaan dirinya sendiri. Yang dimana munculnya kemuliaan diri sendiri itu adalah berupa dari karomah dari Allah, karomah dan pemberian dari Allah, yang dimana hamba ini tidak menemukan sedikit pun kehinaan dunia dan apa yang menjadi isinya dunia. Bahkan hamba ini tidak akan ridho bahwasanya dia nantinya akan menjadi pelayannya kerajaan dunia, yang akan menjadi budaknya keinginan dunia. Hamba ini tidak akan ridho kerajaannya dunia yang nantinya akan menjadikan budak kepada hamba. Hamba ini tidak akan ridho. Dan beberapa kebesaran tokoh-tokoh besar-besarnya, tokoh-tokoh kebesarannya dunia, hamba ini tidak akan mau didekati dengan tokoh-tokoh kebesaran kerajaan dunia. Dan
menjadikan pelayan dunia. Hamba ini tidak akan mau. Itulah suatu kemuliaan izzun nafsi, mulianya diri sendiri. Ada seorang kiai kalau dia didekati pemerintah, didekati dunia keinginan dunia, politik dan lain-lain, itu tidak mau. Karena apa? Karena ini telah memiliki izzun nafsi, mulianya diri sendiri. Itulah semua karomah dan pemberian. Lanjutannya tunggu video ini. Jangan lupa subscribe dan sebarkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.